Halo Bu Sukma. Bu Sukma kita siapa dulu yang jadi coaching? Ya. Siapa dulu Bu yang jadi coaching? Terserah kita. Tunggu. Tak kedengaran suaranya, Bu. Ya ada Mi. Aku matikan Ya. tadi. Sami dulu yang bertanya di Bu. Sami dulu yang bertanya. Kita yang masalah tak? Ya, saya dulu yang bertanya ke Ibu ya. Ya, kita yang bercerita toh Bu? Ya, saya yang bercerita masalahku. Oh iya. Oh iya. Kita mulai ya. Ya Bu, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Fitra. Waalaikumsalam Bu Sukma. Sini Bu Sukma, silakan duduk. Bagaimana kabar Bu Sukma? Kenapa banyak suara yang masuk? Ulang dulu kan banyak suara. Tunggu dulu. Bagaimana caranya supaya suara yang lain tidak masuk? Oke. Tidak terdengar mikrofonnya. Oke, dilanjut. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Fitra. Waalaikumsalam Bu Sukma. Sini Bu, silakan duduk Bu Sukma. Bagaimana kabar Bu Sukma? Ya, alhamdulillah baik-baik ini Ibu, cuma ya sedikit ada masalah peserta didik. Ada yang saya bisa bantu Bu Sukma? Iya Ibu, saya ingin bercerita sesuatu kepada Ibu Fitra ini agar dapat solusi. Ya Bu, semoga kita dapat solusinya sebentar ya Bu. Memangnya Ibu Sukma ada masalah apa Bu? Coba ceritakan Bu sama saya. Iya Ibu, begini, di kelas mapel pembelajaran saya yaitu produktif tata busana, salah satu peserta didik saya itu malas sekali datang ke sekolah Ibu. Ibu Sukma sudah cari tahu kenapa bisa siswa ini kita malas masuk Bu? Iya, setelah saya mencari tahu tentang siswa saya yang malas masuk ini kepada temannya, ternyata siswa saya ini mengalami sedikit permasalahan di pembelajarannya, di tugas-tugasnya. Tugas-tugas di produktif tata busana itu katanya dia agak kesulitan mengerjakan. Dia curhat sama temannya di jurusan lain. Setelah curhat-curhat di jurusan lain, ternyata dia merasa nyaman dengan temannya. Akhirnya dia mengatakan di temannya, saya tidak mau di sekolah kalau ambil jurusan tata busana. Jadi akhirnya malas-malas pergi sekolah. Jadi siswa ini Bu malas ke sekolah karena ingin pindah jurusan Bu. Terus Bu, apa sih Bu yang Ibu harapkan dari siswa ini sebenarnya Bu? Iya, saya sangat mengharapkan sekali Bu dari pembicaraan kita ini saya mendapat solusi. Ya Bu, kalau begitu Bu, apakah yang Ibu bisa lakukan untuk siswa ini supaya dia tidak pindah jurusan Bu? Adapun rencana saya yang ingin saya lakukan, yang pertama itu saya akan mencari tahu dulu sama temannya, karena kabar pertama yang saya dengar dia kan suka curhat sama temannya di jurusan lain tentang masalahnya
di mana tugas-tugas produktif tata busananya itu tidak bisa dia kerjakan dengan baik. Setelah saya dapat informasi dari temannya, teman dekatnya di jurusan lain, saya akan mencoba cari tahu ke keluarganya. Apakah mamanya atau bapaknya tahu kalau anaknya itu sebenarnya punya masalah di jurusan tata busana dan malas-malasan pergi sekolah karena ingin pindah sekolah, seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya saya sudah mendapatkan data dari orang tuanya, saya akan kembali lagi ke sekolah pendekatan sama siswa saya. Oh begitu ya Bu. Kalau sebelum, Siswata ini, ke jurusan ini yang sekarang Bu, memangnya, sebelum masuk apakah dia memilih sendiri Bu atau bagaimana Bu dari sekolah? Apakah Iya, dia pilihannya memang Bu? awalnya itu Ibu waktu penerimaan peserta didik baru, itu kan kami sudah mendeteksi dini jurusan-jurusan yang diminati oleh peserta didik. Dan Iya pada Bu. saat itu kami sudah melakukan wawancara. Di Iya wawancara itu kami sudah melakukan di peserta didik kami itu apakah betul jurusan yang dia pilih itu adalah keinginannya. iya Bu. Pada saat itu uh, memang sih pengakuan peserta didik saya itu katanya sebenarnya Bu saya pengennya seperti bersama dengan sahabat saya di jurusan perkantoran. Karena saya itu dari SD bersama terus dengan teman saya, makanya saya ingin di perkantoran. Tapi ibu saya mengatakan ambil saja jurusan tata busana karena menurut ibu saya waktu kecil katanya saya itu punya bakat menjahit. Jadi akhirnya Bu saya ambil nih Iya. jurusan menjahit, seperti itu sebenarnya itu anak. Iya. Selanjutnya Bu, apa saja rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan, atau bagaimana langkah-langkah Ibu untuk, supaya, Siswata ini, tidak berencana untuk, pindah jurusan ataupun, tidak ikut ke sekolah, Bu? Ya, saya itu berencana melakukan yang pertama yaitu saya lakukan dulu pendekatan sama siswa saya, Iya menanyakan sebenarnya apa sebenarnya yang jadi masalahnya. iya, Setelah Bu. itu saya akan memberikan dia pembimbingan dengan cara temannya sendiri yang bimbing dia Iya, Bu. supaya dia merasa nyaman Iya, Bu. sehingga pekerjaan-pekerjaannya yang selama ini dia rasakan kesulitan, mungkin dia akan gembira, nyaman ketika bersama dengan temannya mengerjakannya. Iya, Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa Ibu, butuhkan untuk membantu Ibu untuk, apa, melakukan, percakapan langsung dengan siswa Ibu itu? Ya, dalam menyelesaikan masalah saya ini, yang pertama itu saya sangat butuhkan ketua jurusannya. Ya, Karena biar bagaimana ketua jurusannya pasti lebih tahu uh, seperti apa anak ini. Karena pada waktu penerimaan siswa baru, ketua jurusanlah yang melakukan wawancara terhadap anak ini. Terus saya juga sangat butuh bantuan dari wali kelasnya. iya, Ini kan posisinya sekarang dia sudah kelas 2. Berarti iya, wali kelasnya sudah tahu, punya catatan-catatan kecil tentang kekurangan-kekurangan daripada siswanya tersebut. iya, Bu. Ya, terus saya juga sangat butuhkan bantuan dari kesiswaan. Iya, dari BK ya, Nah, Bu. ya, jadi dari kesiswaan juga itu saya butuhkan setidaknya mungkin kesiswaan memberi peluang ke kami untuk terus bisa kunjungan rumah, begitu Ibu. Iya, kunjungan rumah ya, Bu. Iya. Kira-kira, berapa lama Ibu butuhkan untuk melakukan, visit rumah situ, Bu, dengan siswa atau berkonsultasi dengan guru, bersama wali kelas, BK, dengan teman-temannya, Bu? Kalau rencana saya sih itu saya membutuhkan waktu selama 1 bulan.
karena ada 3 yang ingin saya telusuri. Saya Apa-apa tuh, Bu? ya itu kan pertama saya harus menghadap dulu ke wali kelasnya. Ya. Ya, itu mungkin saya butuhkan waktu selama satu hari mungkin kalau wali kelasnya hanya menelusuri tugas-tugasnya waktu kelas 1 seperti apa, pembelajaran produktifnya. Kemudian setelah itu saya akan konsultasi lagi ke BP. Mungkin saya membutuhkan waktu karena di BP itu terkadang banyak siswa yang dia hadapi, jadi mungkin agak lama baru kesempatan untuk saya berbicara sama BP karena sudah ada sebelum saya. Jadi mungkin saya perlu waktu mungkin kurang lebih 2 minggu, Bu. Ya. Kira-kira Bu Sukma kapan rencana Ibu lakukan itu, Bu? Saya rencana ini langsung melaksanakan di hari Senin ini, Ibu. Oh, hari Ya, Senin. tinggal menunggu surat kunjungan rumah. Oh, kalau begitu Bu, kira-kira komitmen apa, komitmen seperti apa yang Ibu Sukma akan lakukan agar apa yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik, Bu? Ya, kalau komitmen yang saya lakukan, yang akan saya lakukan bahwasanya untuk menyelesaikan masalah peserta didik saya ini, saya berkomitmen menyelesaikan selama 2 minggu. Oke, Bu. Adakah dukungan lain atau dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan dari selain tadi wali kelas, ketua jurusan, dan wakasek kesiswaan, saya juga sangat membutuhkan dukungan orang tuanya. Iya. Ya, karena dengan dukungan orang tuanya, komitmen yang saya lakukan itu bahwa semoga bisa menyelesaikan masalah selama 2 minggu ini bisa terwujud dengan bantuan orang tua karena orang tua pasti lebih dekat dengan anaknya di rumah, mungkin bisa memberikan pengertian-pengertian bahwasanya jurusanmu itu nak sangat baik sekali. Kalau sudah selesai nanti dari sekolah bisa langsung bekerja, bisa membuka usaha sendiri. Itu orang tuanya besar sekali sebenarnya potensinya untuk mempengaruhi kembali anaknya jangan pindah jurusan. Iya, betul. Baiklah Bu, semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu lakukan untuk siswa Ibu tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Ibu Fitra, saya ini terima kasih banyak ini sudah Iya. meluangkan waktu untuk saya Ibu. Iya, iya Bu. Bagaimana Bu perasaannya Bu setelah berbincang hari ini dengan saya Bu? Iya Ibu Irma juga masuk di roomnya kami nih. Kenapa Bu Fitra saya tadi enggak ini? Bagaimana perasaan Ibu Sukma setelah berbincang-bincang sama saya hari ini Bu? Wih, perasaan saya sekarang ini selain saya bahagia karena mendapat solusi, mudah-mudahan siswa saya itu Ibu tidak pindah jurusan karena sangat disayangkan sekali karena intinya siswa saya itu sudah punya skill di bidang tata busana. Yeah. Selain itu saya bahagia, saya juga lega karena ternyata kalau kita menuangkan kita punya masalah ke teman itu lebih banyak mendapatkan solusi yang lebih bagus daripada berpikir sendiri, Ibu. Syukur, alhamdulillah ya Bu, Ibu merasa lega telah bercerita sama saya. Bu Sukma, apakah masih ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan kepada saya, Bu? Ya, hal lain yang ingin saya sampaikan setelah kita saya bercerita kepada Ibu dan mendapat solusi. Hal lain yang saya ingin sampaikan yang pertama adalah bahwasanya di dalam pembelajaran nanti itu saya akan lebih meningkatkan perhatian kepada peserta didik. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran Ki Hajar Dewantara,
bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, sehingga Ya, mungkin tidak terjadi lagi yang namanya siswa itu curhat sama temannya. betul. Bagusnya nanti siswa itu kalau ada masalahnya curhatnya sama gurunya. Wah, Karena luar kita sudah mempelajari prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Iya. Iya, luar biasa sekali ya Bu, apa yang ingin Ibu lakukan, pada siswa Ibu, saya juga sangat senang, mendengar cerita Ibu hari ini, semoga apa yang kita, harapkan, apa yang kita, harapkan kepada siswa kita, bisa berjalan dengan lancar, semoga kita bisa terus, saling berbagi ya Bu Sukma. Iya Bu, saya ini bahagia sekali Bu karena kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan teman dan alhamdulillah Ibu meluangkan waktu untuk saya. Iya Bu, saya juga ini Bu, terima kasih karena, ada pengalaman-pengalaman yang saya dengar dan, bisa jadi mungkin ada juga siswa saya seperti itu, saya juga bisa, mendengar, apa, menjalankan sesuai dengan apa Ibu rencanakan. Masih ada Ibu yang mau Sudah diceritakan? cukup, terima kasih banyak Ibu Fitrah. Iya Bu. Jangan bosan-bosan Ibu kalau saya datang lagi kepada Ibu. Iya Bu, tidak bakalan bosan kalau Ibu Sukma Bu. Ya, terima kasih Bu Fitrah. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Belum sampai waktunya ya. Sampai mik kapan, Bu? Lewat nih. Makanya saya tambah-tambah tadi. Bu, tapi masalah yang suaranya Ibu Irma mungkin tidak masuk ya kapan nih, Bu, direkam? Sekarang kita balik deh, karena kan waktunya sedikit itu. Sekarang saya lagi. Oh iya, siap. Ya, Saya lagi oke. nih, Bu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu Sukma. Waalaikumsalam Ibu Ibu Fitra. Silahkan duduk Ibu. Terima kasih, Bu Sukma. Bagaimana kabar Bu Sukma? Terbalik ke Ibu saya yang bertanya begini. Tidak apa-apa. Oke, diulangi boleh, Bu. Biar Ulangi, membuat. ulangi. Ya. Assalamualaikum, Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Fitra. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Fitra? Alhamdulillah Bu Sukma, baik, namun, tadi, agak, batuk-batuk sedikit Bu, karena dari cuaca dingin Bu, di Malino. Oh iya Ibu. Mungkin Ibu juga kecapean karena pekerjaan di Malino itu kemarin banyak sekali ya Bu, karena kita lagi-lagi jalan beramai-ramai. Iya. Ini Ibu Fitra, saya kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau cerita tentang siswa saya Bu, di kelas. Apa tidak mengganggu Jini Bu Sukma? Oh Waktu tidak Ji Ibu, saya sangat tidak mengganggu. Tapi ngomong-ngomong ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini Ibu? Iya Bu, saya harap, saya bercerita, kita, berbincang-bincang Bu, saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, saya mendapat gambaran langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, dari masalah saya Bu. Memangnya ada masalah apa di siswanya Ibu? Iya Bu, ini ada siswa saya namanya Irwan, dia jarang ke sekolah, kan pembelajaran ini sudah masuk 4 minggu Bu, dan dia Iya. cuma masuk di minggu pertama, di minggu kedua, 3, dan 4 ini, terakhir tadi itu tidak masuk Bu, tidak masuk Hmm. kelas. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebabnya sebenarnya Irwan seperti itu? Iya Bu, saya sudah telusuri, dari teman-temannya tadi Bu, saya tanya teman-teman kelasnya, katanya ini Mhm. Irfan, takut di mata pelajaran saya Bu, karena kan waktu hari pertama saya tanya-tanya semua semua di kelasnya itu, siapa yang sudah tahu perkalian 1 sampai 10 Bu. Iya. Ternyata dari pertanyaan saya itu, Irwan ini takut Bu, disuruh untuk, menghafal perkalian 1 sampai 10 Bu. Sehingga, minggu kedua setelah saya, kasih,
beritahu bahwa wajib perkalian 1 sampai 10, Irwan sudah tidak ke sekolah, Bu, katanya temannya, Bu. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi tapi menurut Ibu Fitra, kira-kira dari pengamatan Ibu seperti apa yang Ibu harapkan nantinya? Iya, saya harapkan Bu ini Irwan datang seperti biasa Bu dengan teman-temannya berkumpul di sekolah untuk menerima pembelajaran di kelas karena menurut saya Bu apa yang dilakukan Irwan itu membuat saya juga apalagi namanya membuat saya apa harus bertanggung jawab Bu, karena ini kalau dia misalkan tidak masuk di jam pelajaran saya di hari Selasa ini Bu, otomatis ada beberapa mata pelajaran yang tidak dia ikuti Bu. Misalkan di pelajaran PJOK, sosiologi dengan kimia. Lintas minat kimianya itu dia tidak ikuti karena gara-gara menghindari mata pelajaran saya, Bu. Makanya saya harapkan Irwan ini kembali belajar di kelas bersama dengan teman-temannya, Bu. Iya, betul sekali kata Ibu Fitra ya, kalau misalnya Irwannya tidak masuk di pelajarannya Ibu, berarti merugikan guru lain. Iya, Bu. Terus kalau begitu Ibu Fitra, apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya Irwan ini supaya tidak mengganggu juga pelajaran lain? Iya, Bu, ini rencana saya mau ubah metode pembelajaran saya, Bu. Metode pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, Bu, sesuai dengan menurut apa yang siswa saya sukai, Bu. Mungkin karena Irwan ini tidak suka dia disuruh perkalian, Bu, sehingga dia tidak ke sekolah. Makanya saya harus melakukan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang baru atau yang menarik sehingga meningkatkan motivasi belajarnya ini Irwan, Bu. Oh iya, luar biasa Ibu kalau Ibu punya rencana seperti itu merubah metode pembelajaran Ibu. Tapi mau Kak bertanya ini Ibu Fitra, kira-kira pernah melakukan metode pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik kita? Siapa tahu itu cocok untuk Irwan. Iya, pernah saya lakukan, Bu. Pertama, saya lakukan ice breaking, Bu. Ice breaking Iya. di awal pembelajaran supaya meningkatkan minat belajar siswa. Jadi saya di situ memberikan pertanyaan tentang matematika, tapi tidak semua dari perkalian 1 sampai 10. Jadi saya random, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi otomatis saya sudah bisa tahu juga, kan ini tujuan saya memberikan Irwan perkalian 1 sampai 10 karena saya ingin tahu apakah Irwan sudah tahu, tapi dengan menggunakan SBK seperti ini mungkin secara tidak langsung bisa saya tahu potensi dari Irwan ini, Bu, dan teman-temannya yang lain. Terus saya juga ingin melakukan metode pembelajaran yang baru, mungkin seperti tutor sebaya. Saya pernah melakukan itu dan alhamdulillah teman-temannya yang kurang bisa itu di matematika sudah bisa karena bisa mendengarkan penjelasan dari temannya, Bu, yang lebih pintar. Ya, alhamdulillah Ibu Fitra, lebih bagus seperti itu. Metode yang Ibu ceritakan tadi itu, semoga itu bisa menjadikan Irwan kembali aktif ya Ibu. Iya, Bu. Saya senang sekali ini dengan metode yang Ibu terapkan. Iya, Bu. Ini setelah Ibu melakukan metode tersebut, apakah Ibu memberikan waktu? Saya memberikan waktu kepada maksudnya saya ingin melakukan apa pembimbingan dengan Irwan itu mungkin saya butuh waktu sampai 2 minggu, Bu, karena 1 minggu sampai 2 minggu karena untuk memotivasi tidak langsung secepat itu ya, Bu. Kita
perlu perlahan menjelaskan secara, detail, memberikan motivasi Irwan agar dia kembali untuk belajar, Bu. Jadi saya mau beri pemahaman jangan takut, dengan apa yang saya berikan, mungkin saya bertanya dengan Irwan, apakah bagaimanakah cara supaya, Irwan ini, bisa lanjut ke Iya. sekolah, gitu, Oke, Bu. setelah, metode yang Ibu lakukan itu, apakah Ibu membutuhkan, bantuan dari orang lain untuk melaksanakan, rencana Ibu tersebut? Iya, Bu, saya sangat membutuhkan, bantuan dari orang lain, terutama dari teman sahabatnya ya, Bu. Mungkin, Mmm, sahabatnya bisa memotivasi Irwan. Tadi juga saya sudah sampaikan di kelas, bertanya mhm, dengan sahabatnya bahwa, "Coba motivasi Irwan, jangan takut sama saya karena gara-gara perkalian." Kemudian saya juga butuh wali kelasnya karena yang lebih tahu, tentang Irwan ini tentunya adalah wali kelasnya, Bu. Dia pasti tahu, bagaimana keadaan sebenarnya Irwan ini, gitu, Bu. iya, eee, berarti nanti, Ibu kan, sudah membutuhkan 3 orang ya, Ibu, Iya kira-kira, eee, ada masalah lain lagi, selain itu, Ibu? iya, Bu. Ini masalah selanjutnya, Bu, temannya itu kalau ke rumahnya, Bu, eee, pasti Irwan tidak ada, Bu. Dia, tidak mau bertemu temannya, begitu juga dengan nomornya kalau, dihubungi sama walinya, dia tidak mau angkat, Bu. Begitu ya. Jadi kemungkinan nanti itu Ibu kalau misalnya kita, sudah berusaha menelpon Irwan, dan tidak bisa tembus, salah satu jalan mungkin itu, harus kunjungan rumah. Iya, Bu, rencana memang saya ini akan melakukan, visit ke rumahnya, Bu, bersama wali kelasnya. Saya mau ke rumahnya untuk, memberi motivasi dengan Irwan, kemudian juga, saya tidak kalau tidak berhasil pada saat itu, saya akan, memanggil juga guru BK, Bu. Karena, guru BK adalah, suatu Ya, wadah kepada siswa untuk siapa tahu dia curhat di situ, Bu. Tentang saya dan bisa memberi motivasi juga, Bu, guru BK-nya. iya, sangat luar biasa sekali nih rencananya Ibu. Iya, Bu. Semoga rencana itu, bisa berhasil ya Bu. Iya, Bu, amin. Kira-kira Ibu ini, sekarang perasaannya seperti apa? Perasaan saya, Bu, sangat luar biasa, Bu, bisa bercerita dengan Ibu Sukma. Setelah saya berbincang dengan Ibu Sukma, saya menemukan solusi, gambaran saya untuk, menyelesaikan masalah ini, Bu. Iya, saya juga alhamdulillah ya terima kasih, sekali Ibu Fitra karena mau berbagi kepada saya. Cerita Ibu Fitra ini kemungkinan juga bisa terjadi sama saya dan ini, menjadi motivasi untuk saya juga melakukan, rencana-rencana yang seperti Ibu lakukan tadi, melakukan metode-metode yang baru seperti itu ya Bu Fitra? Iya, Bu. Iya, Eee Bu, apakah Ibu tidak keberatan, Bu, kalau nanti saya, hubungi lagi Ibu Sukma untuk iya Bu bercerita, Fitra. Bu? Saya ini sangat-sangat tidak keberatan karena melalui percakapan kita ini, eee, saya juga bisa mempelajari, persoalan-persoalan, di peserta didiknya Ibu, bukan cuma di peserta didik saya ya, Bu. Jadi, bagus sekali memang, hal-hal ini kita lakukan berkolaborasi. Iya, Bu. Iya, Itulah, Bu, saya, bercerita dengan Ibu Sukma, karena saya harapkan itu, Bu, supaya, Irwan ini, bisa kembali ke sekolah, Bu. Terima kasih Ibu Sukma atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Bu, untuk bercerita tentang masalah saya, masalah murid saya di kelas tadi. Semoga Ibu Sukma tidak bosan-bosan mendengarkan cerita saya ya, Bu. iya Bu, sama-sama Ibu, terima kasih banyak juga memberikan saya kesempatan untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu.
Iya, Bu. Oke oke, Bu, karena sudah jam pelajaran, Bu, sudah mau dimulai, saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu Sukma. Iya, Ibu Fitra, sama-sama. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mim? Masih ada waktu nih kira-kira? Sudah 5.30, Bu. Sisa ada 20 menit. Kayaknya Bapak tadi bilang ada refleksi apa? Oh ya, kita refleksi nih, Pak. Oh Kita iya. mulai dari kita. Oh iya. Maksudnya saya yang waktu coaching di Bu. Iya. Iya, Bu. Sempat itu saya tunggu-tunggu anunya, Bu. Ada tadi saya mau tunggu ada tunggu apa lagi nama pertanyaan dari Bu Sukma tentang rating begitu, Bu, rating dari misalnya dari skala 1 sampai 10 yang karena kan saya sudah tadi lakukan Ya, ceritanya, saya tunggu itu rating, mungkin bisa ditambah, Bu, tentang rating dari apa yang saya lakukan, kemudian, selanjutnya apa saja rencana Ibu Fitra ingin lakukan, itu juga saya tapi kalau secara keseluruhan, Bu, alhamdulillah, itu dari coaching-nya sudah apa, sudah tampil namanya, langkah-langkah tirta, Bu. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawabnya, Bu. Itu mungkin dari saya, Bu, kalau kita mungkin bisa, ya, eee, refleksi dari saya, Bu. ya kalau dari proses uh, pembicaraan tadi yang sempat saya tangkap sebenarnya hanya di persoalan apa tadi ini siswa saya yang apa namanya tidak bagaimana caranya misalnya kalau siswa tersebut ditawari begitu ditawari metode pembelajaran yang lain. Iya iya. Kira-kira Iya, saya kenapa? juga. Ya kan tadi itu siswaku dia bermasalah karena tidak bisa Kina kerjakan tugas-tugasnya. Oh iya, bisa mungkin saya tadi tanya bagaimana metodenya supaya ini siswa, Bisa kerja eee, tugasnya. iya bisa kerja tugasnya dengan mungkin, metode pembelajaran yang Ibu ya bisa Harus ada. ubah supaya, Iya, dari pikirannya mau pindah jurusan tidak jadi iya, pindah jurusan ya, Bu? iya. Iya. Itu sebenarnya tadi yang saya tunggu Ibu Fitra memberikan saya solusi. Mungkin Ibu bisa merubah metode pembelajarannya Ibu supaya siswa ini tidak ketinggalan tugas-tugasnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Tapi secara garis besar Bu Fitra, menurut saya pelaksanaan kegiatan kita ini sudah sesuai dengan Tirta ya, karena sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab. Jadi secara garis besar yang kita lakukan, coaching yang kita lakukan hari ini sesuai dengan Tirta ya Bu. Iya, Bu. Itu saja Eee, mungkin dari saya. iya, Bu. Sudah, Bu, saya chat. Bisa kembali ya? Bisa chat Tidak, Pak Fasil ya? iya, di-chat kapan Pak Fasil kalau sudah? Kita Mi Bu yang chat gitu.
Oh, ada refleksi, Bu, yang sudah dikirim sama Pak Fasil di dalam grup. Oh, ini gimana maksudnya? Ini refleksinya. Oh, ditulis ya Bu Fitra. Iya. Diketik apa diketik? Kita ketik di mana? Di sini di ruang mana kita mengetik? Apakah di ruang ini? Tuh mungkin anunya refleksi. Kita download, Bu, mungkin. Oh, harus di-download ini ya? Ini coba coba. Semoga itu rekaman tidak masuk suaranya Ibu Irma, Bu. Sama Iya, yang lain. karena tadi masuk itu. Dari kita aja, Bu, kalau mau rubah, tapi bagaimana, Bu? Tidak lucu. Apakah bisa jadi rubah atau bagaimana? Kita ulang ceritanya rekaman. Ya, aku bilang siapa tahu anu aja, Bu. Tidak masuk aja. Bisa kapan ditanya Pak Fasil dia atau gimana? Jam berapa itu, Bu, disuruh kembali? 17 berapa tadi? 50. 17.50. Pak Fasil. Sekarang 17.38. Ada Pak Fasil. Pak, mau bertanya ini, Pak. Waktu saya rekaman itu ada suara lain yang masuk. Apakah ini perlu diulang atau gimana, Pak? Atau kita chat kapan Bapak, Di? Masih bercerita semua ini yang lain. Iya. Coba kita bertanya, Bu Fitra. Di Pak Ya, Bu. Fasil. Coba kita bertanya di Pak Fasil, bilang apakah perlu diulang itu karena tadi waktu kita sementara berbicara ada suara lain yang masuk. Oh, disampaikan di bor. Oke. Ini, Bu, saya tanya Kidi, Bu. Refleksi diri harus direkam apa, Bu? Ya. Ini katanya di sini, Bu, disampaikan di bor, Bu. Oke. Kita rekam ini, Bu, Dia. Iya. Apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Iya, menurut saya percakapan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Hanya tadi sempat ada suara-suara bising. Oke. Apakah yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu, dari coaching dan coaching? Ya,
yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk coachnya, untuk coach ya, untuk kita ini ya Bu. Tunggu dulu Bu Fitra, kita ulang dulu. Ini untuk kita yang coaching atau saya? Yang coaching Bu. Tuliskan pembuat dari coachingan. Kita juga Bu yang bertanya apakah perasaan sudah di coaching. Ceritanya kita kan tadi bertanya, berarti pada saat kita yang jadi coaching ini yang saya komentari. Iya. Ya, oke. Kita ulang Dik. Jadi ceritanya pada saat saya jadi coach ini Dik. Tuliskan hasil refleksi Anda. Hal apa? Oh, gimana sih? Disampaikan di board. Tidak mengerti kok. Hal yang Bapak Ibu. Tunggu dulu. Baca dulu di grupnya Bapak kan. Di grup. Tuliskan hasil refleksi hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tapi ini di sini dia suruh menulis di Bu Fitra. Ya. Kita menulis di WA atau bagaimana ini? Itu Bu ada komennya Ibu Sir Pak Fasil katanya disampaikan di board Bu, berarti kita bercakap. Saya kira ini kan ada ruang menulis ini percakapan ini yang dipesan, bukan di situ kita tulis. Coba dulu pengen dulu. Ini kan di sini ada tersedia tempat percakapan tuh menulis, enggak di situ kita menulis. Yang ini maksudku Bu Fitra. Ya, tuh. Bukan di sini kita menulis kah? Itu enggak di sini kita menulis Bu Fira. Itu yang saya kirim WA, enggak di situ kita menulis. Ya tunggu baru kutanyakan sama Sir. Oh ya. Disampaikan dengan lisan Bu, makanya tadi aku bilang kayak wawancara. Oh ya, oke Mi. Jadi ceritanya ini disampaikan dengan lisan pada saat kita yang jadi coach di. Iya. Jadi ceritanya begini, saya dulu tanya Ki Bu, apakah saya waktunya jadi coaching Bu? Maksudnya pada saat kita yang jadi coaching yang kita tanyakan ke saya. Coaching. Kita yang tanya waktu aku jadi coaching, apakah sudah dengan Tirta, berjalan dengan alur Tirta begitu? Waktu kita jadi coach. Iya. Kan kalau kita yang jadi coach, berarti kita yang memberi solusi ke saya. Atau waktu saya yang jadi coach, apakah kita menjawab kita kan coach, kita jawab saya sesuai dengan Tirta atau tidak? Iya, saya dituliskan pembalik dari coach Anda. Pertanyaannya, waktu tadi coach Bu, yang coachnya yang saya tanya ke Bu. Iya. Iya. Apa yang Ibu rasakan waktunya apa yang Ibu rasakan waktu saat di
sementara coaching, Bu? Apakah Ya, apa ya? Apakah apa kita tanyakan tadi? Anu ki, hilang ki suara tak? Kenapa? Tunggu saya ulangi di Bu. Ya. Saya tanya kini, saya sebagai coaching, kita yang coachingnya yang waktunya bercerita, Bu. Oh, waktu saya yang bercerita ini sebagai Iya, coach, iya. Kak. Iya, Ya. iya. Apakah, yang sudah apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Iya. Menurut saya selama percakapan itu sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan jalur percakapan Tirta ya. Karena sudah ada tujuan tadi, sudah ada di mana Ibu menanyakan saya apa yang bisa Ibu bantu, terus apa yang ingin saya ceritakan. Terus Ibu juga sudah menanyakan identifikasi masalah yang saya rasakan tadi. Terus? Ya, Ibu juga sudah jalur menanyakan saya rencana saya, komitmen saya seperti apa, berapa lama harus saya laksanakan itu rencana saya. Terus Ibu juga sudah menanyakan tentang siapa-siapa yang bisa membantu saya, seperti itu ya. Jadi yang jelas sudah ada, Ibu sudah ada tujuan, identifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab. Itu yang saya selama percakapan. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu? Itu tadi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan tentang metodenya. Karena ternyata siswa saya itu mengalami tugasnya tidak dapat dia selesaikan. Mungkin itu berpengaruh kepada metode pembelajaran saya. Itu yang saya harapkan tadi Ibu solusikan ke saya. Oh iya. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, tadi yang saya lakukan itu sebelum kita melakukan ini, saya memang mempersiapkan diri nih untuk supaya tidak meninggalkan tempat. Saya minum memang sebelumnya, saya buang air kecil memang sebelumnya, jadi tidak mengganggu kegiatan kita. Terus pada saat melakukan coaching, Bu, bagaimana? Bagaimana yang Ibu lakukan untuk tetap berada di berada di kehadiran penuh atau untuk terus aktif, Bu? Ya, Pada saat itu. tadi itu pada saat kita lakukan coaching, bagaimana saya bisa hadir secara penuh, yaitu tadi dengan betul-betul memperhatikan alur tirta tersebut. Oke, Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Ya, yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan aktivitas saya itu saya harus betul-betul mempelajari teknik-teknik tirta ini dengan cara lebih banyak belajar, melihat contoh-contoh orang-orang yang sudah melakukan coaching tersebut dengan alur tirta tersebut. Apa yang Ibu rasakan saat di coaching, Bu? Yang saya rasakan pada saat di coaching itu bercampur aduk ya. Yang pertama itu deg-degan. Ada rasa deg-degan pada saat saya di coaching karena pikiran saya jangan sampai saya ini melakukan kesalahan. Oke. Sudah minta.
Ibu Fitra. Ada suara teh.